wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yuhka anis syaikhi Afifiddin Az-Zahid annahu kana bi Misra fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad min qatlil kuffari lil muslimina hatta kharabat Baghdadu salasa sinina wa nisfa sanatin bi ghairi khalifatin. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Materi kita yaitu sampai halaman 5, bacaannya wa yuhka anis syaikhi Afifiddin Az-Zahid. Ya, jadi artinya wa yuhka dan diceritakan. Ya, anis syaikhi Afifiddin Az-Zahid. Jadi cerita ini dari ya Asy-Syaikh Afifiddin Az-Zahid. Ya, jadi seorang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya siapa? Syekh Afifiddin. Orang yang zuhud itu artinya Bapak Saudara, orang yang begitu dekat sama Allah. Dia tidak peduli dengan dunia. Dia lebih mementingkan akhirat. Itu namanya orang zahid. Jadi kalau dia punya dunia, itu dunia dijadikan bekal buat akhirat. Nah, itu namanya orang yang zahid begitu. Makanya kita disuruh jadi orang yang zuhud. Ya, walaupun kita banyak duit di dunia, tapi duitnya itu digunakan buat ongkos menuju akhirat. Ya, jadi orang zahid itu bisa kaya, bisa. Jadi orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa zuhud. Orang kaya bisa enggak zuhud, orang miskin pun kagak bisa zuhud. Tergantung bagaimana hatinya. Ya, kalau orang yang hatinya bahwa semua yang dimiliki dijadikan alat bekal bulghah, ya, sebagai biaya buat dia menuju akhirat, maka dia jadikan orang zuhud. Nah, begitu. Jadi dulu waktu saya lagi ngaji sama Mu'allim Syabli Hazami, beliau bilang begitu. Jadi orang zuhud itu nggak mesti orang miskin aja, orang pakaiannya jelek, yang pakaiannya kelihatan compang-camping, enggak begitu. Orang kaya pun bisa zuhud, sebab zuhud adanya di hati. Ya, orang banyak duit, tapi duitnya itu ya digunakan buat akhirat, itu zuhud. Ya, ada orang miskin sayang banget sama dunia. Ya, iya kagak zuhud. Baru beli sendal jepit, sholat, ingat banget apa sendalnya, ya hilang dari sendal gue, hilang dari. Tuh, kagak zuhud. Sekarang orang sendalnya cakep, kulit mahal, tapi ketika dia sholat nggak mikirin tuh, Allahu Akbar, nggak ada mikirin tuh tentang sendalnya yang baru itu. Zuhud dia, sebab nggak sampai ke hati. Jadi kita begitu Bapak Saudara, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai ke hati. Ya, udah lepas aja. Ya, dan gunakan alat untuk menuju akhirat. Nah, itu namanya zuhud. Ya, jadi orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa zuhud. Orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa juga kagak zuhud. Sebab ada orang miskin sayang banget sama dunia. Ya, padahal duitnya segitu-gitunya tapi sayang banget, pelit banget menuju akhirat. Nah, itu namanya enggak zuhud. Ada orang kaya, duitnya banyak, tapi buat akhirat mulu. Ya, itu dia zuhud. Tuh, jadi bagaimana hatinya. Nah, jadilah kita orang-orang zuhud. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat nilainya lebih bagus daripada dunia. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Jadi pokoknya utamakan buat akhirat. Apa aja yang kita miliki, ya itu kita gunakan buat akhirat supaya kita dikategorikan orang yang zuhud.
Nah ini Syekh Afifuddin, seorang yang zuhud, bilang begini, sesungguhnya di Mesir itu pernah kejadian, ada berita di Mesir, ya Mesir yang semalam lawan Argentina, ya begitu, udah 2-0 bisa kalah itu ya. Nah, ya Allah, ada yang tidur udah menang dah 2-0, tidur dah, bangun tidur kaget 3-2 dia. Nah begitu, itu wasitnya bagaimana itu ya. Jadi ya, itulah yang namanya ya Mesir, negara yang mayoritas juga Islam. Itu informasinya Pak, Mesir ketika lagi mau bertanding baca-bacaan dulu. Ya, baca Fatihah, baca kulhu, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Wah, begitu. Ya, makanya mainnya awal-awal cakep enggak? Cakep. Udah tinggal beberapa menit. Ngapa jadi begitu tuh ya? Ya Allah. Kayaknya emang ya wasit nih nggak bener juga kayaknya ya. Nah, seperti itu. Mestinya udah 3-0 ya. Ya, itu dianulir ya. Nah, begitu. Wah, udah dah. Mestinya nih Maroko sama Mesir harus ke final. Ya. Begitu. Tinggal Maroko satu nih ya. Nah, mudah-mudahan ntar Maroko bisa masuk semifinal ya. Nah, seperti itu ya Bapak, ya Saudara. Nah, ini terjadi berita di Baghdad ya. Jadi Syekh Afifuddin adanya di Mesir, tinggalnya di Mesir. Kemudian ada berita kejadian di Baghdad. Apa yang terjadi di Baghdad? Nih, min qatlil kuffaril muslimin, orang-orang kafir membunuh orang-orang Islam. Ya, jadi Baghdad saat itu pusat kebudayaan Islam. Ya, saat itu orang-orang kafir membunuh secara besar-besaran orang-orang Islam, dibunuh semuanya. Hatta kharabat Baghdad salasa sinina wa nisfa sanatin bi ghairi khalifatin, sehingga porak-poranda itu Baghdad sampai 3,5 tahun tanpa ada khalifah. Ya, jadi di Baghdad, di Irak, ya Irak itu ya ibu kotanya Baghdad. Ya, saat itu kebudayaan Islam wah sangat hebat di situ. Ya, nah kemudian ya diserang oleh tentara-tentara kafir, orang Islamnya itu banyak yang dibunuh. Sampai 3,5 tahun Baghdad porak-poranda tanpa ada khalifah, tanpa ada pimpinan. Wa min ta'likil kuffari al-masahifah. Terus apalagi yang dilakukan orang kafir? Ya, termasuk orang-orang kafir menggantungkan mushaf Al-Qur'an fi a'naqil kilabi, di leher-leher anjing. Jadi mushaf Al-Qur'an tuh Pak dikalungkan ke leher-leher anjing. Nah, kita tahu bahwa anjing itu adalah binatang yang najis mughallazah. Nah, itu salah satu bentuk penghinaan. Ya Al-Quran mushaf, ya kitab suci Al-Quran yang begitu mulia digantungkan di leher anjing. Itu kan namanya penghinaan buat kita orang Islam. Nah, itu dilakukan sama orang-orang kafir. Wa ilqaihim kutubal a'immati fid dajlati, dan mereka orang kafir melemparkan kitab-kitab karangan para imam-imam itu ke sungai Dajlah. Di Baghdad itu ada sungai namanya sungai Dajlah. Kalau di Mesir ada sungai namanya sungai apa? Sungai Nil. Ya. Jadi mereka orang kafir itu kitab-kitab karangan para imam. Ya, baik imam banyak, banyak imam balik ya, itu semuanya kitab-kitab karya-karya orang-orang Islam, pakar-pakar Islam itu ternyata dibuang semuanya ke sungai Dajlah. Hatta sorot kal jisri, sehingga sungai itu menjadi jembatan. Ya, jadi dengan dibuang itu kitab-kitab seperti jembatan aja. Tamurrul khailu alaiha, lalu dilewatin sama kuda-kuda di atas ya kitab-kitabnya. Jadi kuda suruh jalan, berjalan di atas ya kitab-kitab karangan para ulama-ulama saat itu. Ini semuanya bentuk penghinaan. Nah, begitu. Fa'ankara dzalika, maka ingkar nih Syekh Afifuddin Az-Zahid yang
lokasinya dia tinggalnya di Mesir, diingkar, dibilang begini, wa qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa haza, bagaimana begini, diprotes sama Allah ceritanya, ya Allah, kok ya sampai orang Islam dihinakan begitu, ya mayoritas umat Islam dibunuh, ya kemudian mushaf Al-Quran yang mulia digantungkan di leher-leher anjing, ya kemudian kitab-kitab para imam yang mulia, karangan-karangan yang begitu besar dilemparkan ke sungai Dajlah, sehingga dia ada rasa nggak suka, ingkar, kok kenapa bisa terjadi, di mana Allah, kok Allah kagak nolong, begitu ceritanya. Pak Ankaro diingkar, wahai Tuhanku, kenapa ini bisa terjadi, padahal kalau Allah mau tolong bisa nggak? Bisa. Tuh, seperti Baitullah, rumah Allah namanya Ka'bah, ya ketika didatengin sama tentara Abraha, pasukan bergajah, ya nah pasukan bergajah itu Allah tolong, ya dikirimlah burung apa, ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu Allah yang rencanakan begitu. Jadi kalah itu tentara Abraha, pasukan bergajah, mati semuanya karena Allah kirimkan burung ababil. Ya, jadi burung ababil dari atas membawa apa? Semacam batu kerikil yang panas. Ya, diturunkan begitu. Wah, hebat. Nah, ini nih Syekh Afifuddin ceritanya diprotes, kok Allah biarin aja Baghdad itu hancur. Nah, seperti itu. Kenapa Allah enggak tolong? Nah, begitu wafihim al-atfal, dan pada masyarakat Baghdad itu banyak anak-anak banyak yang mati, yang kagak tahu apa-apa, waman ladzan balahu, dan termasuk orang yang kagak punya dosa, seperti perempuan-perempuan yang tak berdosa, ya itu mereka pada mati. Anak-anak yang tak berdosa enggak tahu-tahu semuanya pada mati. Ceritanya diprotes sama Allah, ya Allah, kenapa engkau enggak bantu, kenapa engkau enggak bantu, enggak seperti di Mekah dulu. Tuh, kelihatannya kan benar begitu, tapi ternyata ini enggak boleh Bapak Saudara. Kita nggak boleh protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi itu hak Allah. Kita harus redo dengan apa yang sudah terjadi. Nggak boleh sekali-kali kita protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kok kamu nggak bantu? Ya, nggak boleh begitu. Inilah yang disebut dengan kita harus percaya kepada takdir. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang baik, ada takdir yang ya buruk. Nah begitu. Jadi kita nggak bisa tuh melawan takdir. Kelihatannya menurut kita, kenapa sih Allah nggak bantu aja? Mestinya Allah bantu dong. Kita protes sama Allah gitu. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Itu mungkin ada hikmah setelahnya. Jadi apapun yang terjadi di permukaan bumi ini itu tidak lepas dari takdir Allah, dan kita sebagai manusia tidak boleh protes kepada Allah. Kan kita pengen yang enak-enak terus ya, benar nggak? Begitu ya Allah, ini harus begini. Masa kita ngatur Allah? Ya, kita nggak boleh ngatur Allah. Kita yang diatur sama Allah. Ya, makanya di situ kita suruh percaya dengan takdir. Kalau kita percaya dengan takdir, apapun yang terjadi kita nerimain ar-ridho bima qassamahullah. Kita akan ridho dengan apa yang sudah dibagi sama Allah, ditentukan sama Allah. Itu yang terbaik. Apapun yang terjadi. Tuh, jangan kita ngatur. Ini kan kita namanya ngatur. Ya Allah, kenapa sih engkau nggak bantu aja? Coba kasih pasukan, apa kayak namanya ya. Nah, ini emang ente Tuhan yang lebih tahu. Ya mungkin setelah itu ada hikmah yang terjadi. Begitulah. Ya kita kalau ngelihat sesuatu, kita nggak boleh protes sama Allah. Oh mungkin ini yang Allah tentukan. Dan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang semuanya sudah terjadi. Makanya kita kalau percaya kepada takdir, hidup kita enak. Ya, artinya apa? Nerimain. Ya, kalau kita berhasil, kita nggak sombong. Karena ini adalah ya bantuan dari Allah, takdir dari Allah. Kalau kita gagal, kita nggak berputus asa.
Karena memang ini adalah ketentuan Allah. Itu orang yang percaya dengan takdir begitu enak Bapak Saudara. Ini kayak kita nih sekarang hidup di dunia, kan pengennya enak terus ya. Iya. Itu kita yang ngatur, kan bukan kita yang ngatur. Yang ngatur siapa? Allah. Nah, kita cukup ikhtiar, habis ikhtiar kita berdoa, habis berdoa kita bertawakal. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu udah berusaha, udah berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, kalau kita hasil, kita nggak sombong. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Ya, ini adalah semuanya karena ya kamu ya Allah. Jadi yang saya ya ini kan usaha saya, tuh berarti disombong. Tapi kalau dia percaya dengan takdir, oh dia udah pasrahkan semua urusannya kepada Allah. Kalau gagal, enggak putus asa. Oh, emang ketentuan Allah seperti ini. Tuh, makanya orang Islam tuh enak, percaya dengan takdir. Ini kan kita lagi bicara masalah takdir nih, Pak. Ya, kita disuruh percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya takdir itu ketentuan. Semua nih yang ada di dunia tidak ada yang kebetulan, nggak ada. Ya, nggak ada yang kebetulan, tapi semuanya atas takdir perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik atau yang tidak baik, semuanya udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang namanya kebetulan, nggak ada. Kadang-kadang kita ngomong gitu, kebetulan kita bisa ketemu di sini, dikata begitu. Sebenarnya bukan kebetulan, emang udah ditentuin sama Allah nih bakalan kita ketemu di sini. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Itu orang yang percaya kepada takdir seperti itu. Makanya penting percaya kepada takdir, penting. Jadi dia hidupnya insya Allah nggak akan sombong dan tidak akan berputus asa. Kalau berhasil sukses, dia tetap nggak sombong karena diserahkan semuanya kepada Allah. Kalau dia gagal, dia udah usaha penuh tapi gagal, tetap oh emang Allah takdirkannya seperti ini. Tuh. Enak gak kira-kira? Enak. Nggak ada yang berfrustasi. Ya, ada orang yang stres Pak. Ya karena gagal, dia udah yakin, wah pasti berhasil. Ya saya udah usaha maksimal, ya pasti berhasil. Karena dia nggak percaya dengan Allah tuh, yakin berhasil. Gagal. Akhirnya apa? Akhirnya dia frustasi. Ya, begitu akhirnya. Stres akhirnya. Nah, jangan Bapak Saudara. Semuanya yang terjadi itu tidak lepas dari takdir Allah. Udah kita bilang ya, terimain aja udah. Ini namanya takdir. Mudah-mudahan ya ini yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Cuma kadang-kadang kita belum tahu apa yang Allah berikan sebenarnya itu yang terbaik buat kita. Nah, ini kita lagi diajarin Pak, belajar akidah begitu supaya kita jangan ya berputus asa. La haula wala quwata illa billah. Ini kejadian begini nih, ya dia nggak boleh protes. Syekh Afifuddin protes sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Ya, paro'a fil manami rajulan, maka dia bermimpi dalam tidurnya ngelihat ada seorang, wa fi yadihi kitabun, di dalam tangannya ada satu tulisan. Fa akhazahu, lalu dia ambilnya, fa izan fihi, maka tiba-tiba dalam tulisan itu hadanil baitani, ada dua bait ini, min bahril mutaqarrib, baharnya bahar mutaqarrib. Nih ada syair yang dalam mimpinya ya dipegang, dibaca. Da'il i'tiradu famal amrulak walal hukmu fi harakatil falak. Kata ya tulisannya tuh dibilang da'il i'tiradu, tinggalkan ya i'tiradu, ya protes. I'tiradu itu protes. Tinggalkan kamu, jangan protes. Sama Allah nggak boleh protes. Famal amrulak, maka segala urusan itu laka adalah bagi kamu. Semua urusan-urusan itu emang udah begitu. Enggak boleh kita protes sama Allah Subhanahu wa taala. Walal hukmu, dan tidak ada hukum fi harakatil falak, di dalam gerakan-gerakan benda-benda yang ada di langit. Ya, planet-planet yang berputar termasuk
planet bumi, itu semuanya tidak lepas dari apa? Dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu adalah tidak lepas dari takdir Allah, sehingga kita tidak boleh protes. Wala tas'alillaha an fi'li, jangan kamu tanya ya kepada Allah tentang perbuatan Allah. Tuh, ya Allah kenapa sih kamu kok diem aja? Itu rakyat Baghdad orang Islam banyak yang dibunuhin. Nah, seperti itu. Kenapa itu anak-anak kecil yang tak berdosa kok pada mati? Ya, di mana kamu ya Allah? Kok diem aja? Nggak boleh kita begitu. Ya, nggak boleh. Mungkin ini yang terbaik. Nah, begitu. Jadi kita nggak boleh nanya-nanya terkait dengan perbuatan Allah. Seperti kejadian misalnya Palestina. Ya, kok kenapa sih Allah nggak turunin aja ya tentara-tentara ya supaya ngelawan Israel? Nah, kan begitu. Ya, jadi kita nggak boleh protes. Usaha boleh, tapi nggak boleh protes ya yang menyudutkan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyudutkan Allah. Oh, bahwa Allah ini begini. Suudzon kita kepada Allah. Nggak boleh Bapak Saudara. Menanamkan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah itu nggak boleh. Itu bukan akhlak orang beriman. Makanya akhlak yang baik bagi orang beriman, tanamkan husnudzon kepada Allah. Tuh, berbaik sangka terus sama Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Itu kita diajarin begitu. Kita di rumah misalnya pengennya ini, ternyata dapatnya itu. Alhamdulillah, mungkin ini yang Allah kehendaki yang terbaik buat saya. Tuh begitu. Kan kadang-kadang kita pengen ngatur, ya Allah, saya pengen begini ya Allah, pengen begini ya Allah, pengen begini ya Allah. Ternyata dapatnya begitu, bukan begini. Ya. Nah itu jangan protes. Kita bilang begini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, memang ini yang terbaik. Saya pengennya itu ya Allah, tapi dapatnya ini. Tapi mudah-mudahan ini yang terbaik. Saya terima, saya redho ya Allah. Bisa nggak kita gitu Pak? Nah kalau kita udah bisa begitu, berarti kita termasuk orang-orang yang qanaah, yang menerima terhadap apa yang telah Allah berikan. Tuh, kita jangan protes. Nah, kalau kita udah protes aja dah, itu nanti kita suudzon. Ya Allah kenapa sih saya udah ngajinya rajin banget, udah sholatnya rajin banget, tapi saya kok masih begini-begini juga. Dia tuh yang kagak pernah sholat ya enak banget. Jangan begitu. Ya itu kan penilaian kita dia enak, tapi penilaian Allah kan belum tentu, ya kan? Nah begitu. Makanya apa yang udah Allah kasih udah kita syukurin aja. Alhamdulillah wasyukru lillah. Itu yang terbaik. Nah inilah kalau kita ngaji takdir begitu tuh Pak. Ya orang udah ngaji takdirnya udah benar, udah nggak pernah dia macem-macem protes sama Allah, udah iya aja. Tapi ini mahal, susah. Ya susah ini yang begini. Ya, nah sehingga ini harus benar-benar diulang-ulang lagi bahwa di dalam keimanan ya kita disuruh beriman kepada takdir Allah. Nah ketentuan Allah itu bisa baik, bisa ada yang tidak baik. Ya semuanya kita benar-benar serahkan dan kita harus husnudzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Wala tas'alillaha an fi'lihi, jangan kamu tanya kepada Allah terkait tentang perbuatan Allah. Ya Allah kenapa sih kamu begini ya Allah? Ya kok saya dikasih sakit mulu ya Allah? Nah, nggak boleh Pak. Orang dikasih sakit, mudah-mudahan itu jadi mulia. Ya kita nggak tahu aja. Ada orang yang dikasih sakit tiap hari datengin sama malaikat. Di zaman Rasulullah ada orang sakit terus, ya sakitnya ambeien, ya begitu. Sampai-sampai nggak sembuh-sembuh. Tapi keutamaannya tiap hari didatengin sama malaikat. Lalu dia minta sama Rasulullah, ya Rasulullah tolong dong doain saya biar penyakit saya hilang, ya nggak penyakit lagi. Didoain sama Nabi sembuh. Abis sembuh malaikat kagak datang lagi. Nah begitu. Jadi artinya apa yang Allah berikan mungkin itu yang terbaik buat kita. Nah seperti jadi wala tas'alillah an fi'lihi, jangan kamu tanya kepada Allah terkait dengan perbuatan Allah. Paman khada lujjata bahrin halak.
maka siapa-siapa yang mengarungi kedalamannya laut maka akan binasa dia. Tuh, jadi kalau kita udah mulai ikut campur dengan perbuatan Allah, sama aja kita mengarungi dalamnya laut. Kalau kita udah mengarungi dalamnya laut, kita nggak paham tuh bagaimana kedalaman laut, maka kalau kita udah terjun ke situ, halak, maka orang itu akan hancur. Tuh, makanya jangan sekali-kali kita masuk ke dalam ranah tersebut, karena kalau udah masuk ke ranah itu terkait tentang perbuatan Allah, hati-hati. Ya, pokoknya kita udah husnuzon aja, husnuzon. Tanamkan prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyu'batu saminatu, cabang iman yang ke-8, al-imanu, beriman, bi annal khalaiqa yusakuna jami'an, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah akan digiring semuanya ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan, wan nusuri ila ardil mahsyar, dan akan dikembalikan ke satu padang, namanya padang mahsyar, ail mauqif, yaitu tempatnya perhentian manusia. Mauqif di mana manusia dari zaman Nabi Adam umatnya sampai Nabi Muhammad umatnya itu dikumpulkan di satu tempat, namanya mauqif. Nah, mauqif itu disebut dengan padang mahsyar. Jadi kita harus percaya itu. Nanti manusia setelah mati semuanya tinggal di alam barzah, alam kubur. Nah, setelah di alam kubur nanti dia akan dibangkitkan, akan dipindahkan lagi, digiring. Kemana digiringnya? Yaitu ke padang mahsyar. Kumpul Pak semuanya manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir dikumpulkan di situ. Kira-kira muat nggak tuh Pak? Muat. Ya, dari Nabi Adam umatnya sampai Nabi Muhammad sampai umat yang terakhir, kan banyak banget tuh. Ya, muat nggak? Muat. Itu kekuasaan Allah. Ya, gampang sama Allah tuh. Jadi kita dikumpulin semuanya di situ. Makanya orang lagi wukuf itu miniatur. Miniatur ketika di akhirat mereka dikumpulkan. Itu baru miniaturnya gitu. Jadi manusia akan dikumpulkan tuh bareng semuanya. Nah, seperti itu. Nah, nanti di padang mahsyar begitu, manusia akan dikumpulkan semuanya. Tapi syaratnya dia tinggal dulu di padang mahsyar, ya di alam barzah, di alam kubur. Makanya nanti ya sebelum terjadi ya dibangkitkan manusia, mati dulu manusia. Hari kiamat kan mati dulu semuanya. Yang belum mati, mati dulu. Nah, begitu. Nah, setelah mati semuanya mereka ada di padang alam kubur, ya alam barzah, baru Allah bangkitkan lagi. Makanya alam kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Ya. Jadi awal kita menuju akhirat itu di alam kubur. Jadi jangan bilang ya mari sama-sama kita ya hantar ya jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, kan kadang-kadang begitu ya. Padahal kubur bukan tempat peristirahatan terakhir. Sebentar doang di kubur. Nanti setelah itu akan dibangkitkan orang di dalam kubur, dipindahin lagi, digiring. Kemana? Menuju padang mahsyar. Nah, dari padang mahsyar nanti dia akan mengalami banyak macam-macam pos-posnya. Ya, di padang mahsyar itu ada pos hisab, ada pos mizan, ada ya namanya sirat. Ya, baru dah kalau udah sirat menuju surga atau menuju neraka. Nah, kalau orang sudah tinggal di surga atau di neraka, baru itu tempat yang terakhir. Nah, bagi orang kafir tempat terakhirnya, peristirahatan terakhirnya di neraka. Bagi orang yang beriman tempat peristirahatan yang terakhir di mana? Di surga. Orang beriman walaupun imannya sedikit kecil, ya banyak dosa, tetap tempat peristirahatan terakhirnya nanti di mana? Di surga. Cuma transit dulu ke neraka. Begitu. Lama atau sebentar? Ya tergantung perbuatan dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin lama. Kalau sedikit dosanya, mungkin transitnya sebentar. Nah, tapi ada juga yang langsung masuk surga, nggak transit. Nah, kira-kira Bapak Saudara kita nih pengen transit dulu apa langsung? Pengennya langsung ke surga.
Begitu, yang pakai transi. Ya Allah. Itu kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita percaya tuh cabang iman yang ke-8 tuh. Kita percaya bahwa makhluk-makhluk Allah kita manusia nanti akan digiring semuanya setelah dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar. Wahia ardun baydha'u. Ya, jadi padang mahsyar itu bumi yang putih. Ya, terus qaun sop-sopun, lembahnya datar. La fiha iwajun wala amatun, tidak ada bengkok, tidak ada bukit. Wala alaiha rabwatun, tidak ada jurang. Jadi enggak berbukit, enggak ada turun ke bawah jurang, ya itu jadi rata semuanya. Itu namanya qaun sop-sop, lembahnya datar. Enggak ada ya bukit-bukit naik, enggak ada jurang yang menurun. Nah, seperti itu yang disebut dengan ardun baydha'u qaun sop-sop. Ya, itu namanya padang mahsyar. Yahtafil insanu wara'aha, sama manusia yang di depan, yang di belakang sama aja. Ya, jadi enggak ada yang merasa rendah, enggak ada yang merasa tinggi. Jadi sama, semuanya rata, yang di depan, di tengah, di depan, di tengah, di belakang sama semuanya. Itu yang disebut yahtafil insanu wara'aha. Wala huddata, dan tidak yang merendah, tidak ada jurang. Kalau merendah kan jurang ya. Kalau naik ke atas namanya apa? Bukit. Ya, jadi nggak ada jurang. Yang khofidu, yang merendahkan anil ayuni, dari pandangan mata, pihak di tempat tersebut. Bal huwa sa'idun wahidun, yaitu satu tempat yang datar. Basit artinya luas, luas datar. Ya, enggak naik ke atas, enggak turun ke bawah. La tafawuta fihi, tidak ada perbedaan padanya. Yusakuna ilaihi, mereka akan digiring semuanya. Zumaron, beberapa rombongan dan beberapa ya kelompok. Jadi nanti manusia dikelompok-kelompokkan, digiring di situ. Wa maratibun nasi, bermula martabat manusia fil hasri, di padang mahsyar, mutafawitatun, berbeda-beda. Nanti derajat manusia itu beda-beda ya di tempat ya padang mahsyar itu. Paminhum ar-raqibu, ada di antara mereka yang naik kendaraan. Di padang mahsyar dia kagak kepanasan. Naik kendaraannya AC lagi. Ya, enak gak kira-kira? Tuh begitu. Jadi jangan sampai jalan kita, mudah-mudahan ya. Ya, naik kendaraan. Ada yang naik pesawat, ada yang naik bis, ada yang naik kereta. Tapi enak namanya kendaraan. Ya, begitu. Makanya orang korban itu jadi kendaraannya nanti. Bukan berarti kalau kita korban sapi, kendaraan kita sapi. Enggak, kendaraannya mewah nanti. Nah, begitu. Kendaraan kambing, ya kambing gak enak ya. Datang mewah. Ya. Kalau mobil yang mewah tuh yang pakai miliaran dah tuh. Ya, begitu, ber-AC. Nah, nanti mudah-mudahan begitu. Ya, jadi dia di padang pasar ada yang raqib. Ya, dia berkendaraan. Siapa yang raqib, yang berkendaraan? Wahwal muttaqi, orang yang bertakwa. Makanya orang yang paling mulia orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia ternyata ada manusia yang bertakwa. Makanya jadilah kita manusia yang bertakwa. Mau jadi orang miskin kek, mau jadi orang kaya kek, mau jadi pejabat kek, mau jadi orang biasa kek, yang penting takwa. Kalau kita bertakwa, itu adalah manusia yang paling mulia. Ya, kalau orang miskin kagak takwa, ya kagak mulia. Orang kaya bertakwa, ya mulia. Nah begitu. Jadi takwanya Pak, yang dititik beratkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa huwal muttaqi. Jadi nanti di padang mahsyar orang bertakwa itu berkendaraan. Wa minhum al-masyi, ada lagi di padang mahsyar jalan ala rijlih, di atas kakinya, biasa berjalan gitu, jalan kaki. Ya, nah jalan kaki kan gak enak juga, kan panas di padang mahsyar. Gitu. Kita panas kita di sini 32 derajat, di Mekah sekarang Pak lagi panas banget ini, 40 derajat karena pengaruh nasi haji itu.
Ya, jadi kalau habis haji itu masih panas, pengaruhnya masih 40 derajat. Di Mekah panas, di Madinah lebih panas lagi. Tanya tuh Bang Latif tuh. Ya, ya Allah, di Madinah kita keluar dari hotel mau ke masjid, Masya Allah. Maghrib aja itu pantulan-pantulan dari tembok-tembok dari jalan raya masih nyengat panasnya. Tuh, masih 40. Nanti baru berangsur-angsur Juli, Agustus, September mulai berangsur-angsur. Nah, sampai Agustus, September, Oktober, November mulai dingin. Desember puncaknya dingin. Nah, seperti itu. Di Mekah dingin, di Madinah lebih dingin lagi. Nah, begitu. Jadi kalau di Mekah panas, di Madinah lebih panas. Kalau di Mekah dingin, maka nanti Madinah lebih dingin lagi. Karena emang datarannya lebih rendah. Nah, itu Madinah seperti itu. Ya, jadi kalau di padang mahsyar jalan kaki, ya itu nggak enak sebenarnya. Tuh minhum al-masyi, nanti ada di padang mahsyar jalan kaki. Ala rijlaihi wa huwa qalilul amali, yaitu mereka orang yang amalannya sedikit, amal kebaikan cuma sedikit. Tuh, makanya jangan sampai kita punya amalan sedikit doang. Ayo kita perbanyak amal. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Jadi ini kita disuruh berlomba-lomba terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Sabiquna fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan supaya amal kita jangan sedikit, biar banyak. Nah, salah satu amal yang ya kelihatan ringan tapi banyak, hadir di majelis ilmu. Ini kita kalau hadir begini nih Pak, sama seperti kita sholat 1000 rakaat. Ya Arifin, bisa nggak sholat 1000 rakaat malam? Ya gak kuat. Ya bukan ente doang, saya juga sama. Ini semuanya juga sama, nggak ada yang kuat. Begitu. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, itu lebih tinggi nilainya daripada kita sholat 1000 rakaat. Padahal ngaji nggak lama, 30 menit tapi udah. Nah seperti tapi nilainya begitu besar. Nah itu yang begitu-begitu kita cari tuh Pak, kita cari ya supaya amal kita banyak, jangan sampai sedikit. Sebab kalau amal kita sedikit nanti di padang mahsyar jalan kaki, tuh jalan kaki berat, nggak enak, enakan naik kendaraan. Nah walaupun kendaraannya nggak terlalu mewah, tapi kalau naik kendaraan masih enak juga, ya walaupun ya cuma Kijang Innova ya, nah begitu, tapi enak juga. Walaupun belum punya kendaraan yang lebih mewah gitu, ya tapi masih enak daripada jalan. Nah, jadi nanti di padang mahsyar supaya kita raqib berkendaraan, jangan masyi, jangan jalan di atas kaki. Nah ada lagi yang beratan lagi nih, wa minhum al-masyi ala wajhi, jalan tapi di atas mukanya, berarti kakinya di atas, mukanya di bawah. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya, jalan itu ala wajhi, di atas mukanya, berarti mukanya di bawah, kakinya di mana? Di atas. Siapa mereka? Wahwal kafiru, orang kafir. Jadi orang kafir nanti di padang mahsyar itu di jalan, tapi jalannya di atas mukanya, di atas kepalanya. Itu begitu. Kakinya di atas, kepalanya ada di bawah. Nauzubillah min dzalik. Cukup saya kira, nanti baru summa yusarrafun nas, ditandain summa yusarrafun nas. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Safwatallah. Isfa' lana ya Habibana, isfa' lana ya Habibana, isfa' lana ya Habibana fi hajatina. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kullam mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kullam mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kullam mughlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.